Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Kali ini aku mau cerita alur film horor fantasi Little Otik tahun 2000. Film ini ya kan bercerita tentang wanita mandul yang ngejadiin akar pohon sebagai bayinya. Wih, agak lain filmnya ini weh. Serius aku, nggak nipu. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama seorang pria bernama Karel Horak yang lagi duduk termenung di ruang tunggu dokter kandungan. Dia ini seorang suami yang udah lama kali pengen punya anak, tapi belum kesampaian keinginannya itu. Waktu dia lagi ngintip dari balik jendela ya kan, dia sampai ngebayangin seandainya aja punya anak segampang kayak beli ikan. Pasti enak kali pikirnya. Gak berapa lama, Božena Horáková, bininya, keluar dari ruangan dokter sambil nangis-nangis. Dia divonis kalau nggak bakalan bisa punya anak. Apa nggak sedih kali ya kan? Pasangan laki bini ini tinggal di gedung apartemen tua. Tempat itu ditinggalin sama tetangga baik hati, František dan Pani, dan satu anak cewek mereka bernama Albeska. Kemudian ada Spravková, wanita tua yang suka berkebun kubis di halaman belakang apartemen. Dan terakhir kakek genit tua bangka bernama Slabek. Padahal si Božena ini udah nyiapin banyak pakaian bayi, tapi dia terpaksa harus ngubur cita-citanya jadi seorang ibu. Apalagi si Karel, mau motong buah aja, dia sampai kebayang-bayang kalau bisa dapat bayi dari dalam semangka. Pokoknya orang ini dua udah terotak sedih kali lah. Di suatu hari, waktu Božena baru aja balik dari jalan-jalan sama kucing kesayangan, dia ngasih coklat sama Albeska. Karena nggak punya anak, makanya dia senang kali kalau jumpa sama anak kecil. Tapi pas Božena udah masuk ke dalam apartemennya, tahu kan apa yang dibilang si bocil ini? Ah, aku nggak mau ketularan mandul juga. Coklat itu pun langsung dibuangnya. Apa nggak ada otak kali ya kan? Masih bocil aja udah punya pemikiran kayak gitu. Hari berganti hari, kondisi mental Božena makin terotak batin. Ngikutin saran dari František, Karel nyewa villa di pedesaan biar pikiran bininya bisa tenang jauh dari perkotaan. Di halaman villa itu ya kan, adalah pohon tua yang hidup segan mati tak mau. Jadi asal ditebanginnya aja pohon tua itu. Di saat hari udah sore, keluarga František pulang duluan ke apartemen. Sisa kerjaan pun dilanjutin sama Karel. Waktu dia berhasil nyabut akar pohon ya kan, mendadak dia ngebayangin kalau bentuknya mirip sama anak bayi. Oh, langsung dibawanya aja masuk ke dalam gudang. Ada suatu karya yang mau dibikin untuk bininya. Di saat hari udah larut malam, kerjaan pun selesai. Božena yang lagi termenung sambil dikawani sama Max dikejutkan dengan boneka kayu aneh hasil buatan Karel. Awalnya benda itu dibikin supaya bisa ngehibur perasaan bininya. Tapi nggak disangka ya kan, Božena malah nganggap kalau itu adalah bayi sungguhan. Tahu kalian weh, malah dipakein baju pula. Abis itu penutup kepala, sarung tangan, dipopoin. Abis itu diikat pakai gurita. Dan terakhir dikasih kompeng. Apa nggak gila kali ya kan? Setelah semua selesai, waktu mereka mau balik ke kota karena besok Karel harus masuk kerja, gak taunya boneka kayu mau dibawa pulang juga ke apartemen. Ya tentu aja hal itu ngebuat lakinya jadi marah. Si Karel mikir, apa nanti dibilang tetangga kalau bininya nganggap batang kayu adalah seorang bayi? Pasti mereka akan dianggap sakit jiwa. Dengan emosi marah, Karel terus banteng-banteng benda itu ke meja biar bininya sadar kalau itu cuma batang kayu. Tapi bukannya tersadar, malah tambah tantrum pula si Božena. Biar nggak makin kemalaman mereka pulang, akhirnya Karel ngalah aja dan bilang kayak gini. Kalau kita bawa pulang bayi ini sekarang dari liburan akhir pekan, nanti kau dikira baru aja nyuri anak orang. Jadi diletakinnya lah boneka kayu itu ke dalam lemari. Dan berjanji setiap akhir pekan mereka bakalan ngunjungi bayi mereka. Dengan perasaan sangat sedih, akhirnya Božena pun terpaksa ngikutin usulan dari lakinya itu. Di keesokan hari, waktu Karel baru aja pulang dari kantor, dia mendadak dapat ucapan selamat dari Pani karena bininya udah berhasil hamil. Dengan perasaan malu, ya tentu aja kabar hoaks itu ngebuat dia jadi marah ke bininya.
Jadi ya kan weh, si Bozena ini dapat ide bagaimana cara biar nggak dituduh nyuri bayi orang. Jadi dia ngebuat bantal dengan ukuran 1-9 bulan. Kalau nanti udah tiba saatnya melahirkan, dia bisa ngebawa dan ngerawat bayi mereka yang ada di villa ke apartemen. Ngedengar ide gila itu, ya tentu aja ngebuat Karel jadi terotak, nggak tahu mau bilang apa lagi. Cuma bisa minum amer aja lah dia buat nenangin diri. Bulan berganti bulan, sekarang Bozena sampai pura-pura kalau dia lagi ngidam dengan cara yang aneh. Dia sengaja makan acar timun campur whipping cream biar dia bisa jadi mual muntah. Si Karel ya cuma bisa geleng-geleng aja nengok tingkah laku aneh biniknya itu. Di suatu hari, waktu mereka berkunjung lagi ke villa, Asbeska terbengong heran nengok tetangganya yang udah gendong-gendong bayi. Pas diintipnya ya kan, ketengok dia Bozena yang juga lagi nyeritain dongeng ke bayinya. Dengan panik, Albeska langsung ngabarin hal aneh itu ke mamanya. Ya tentu aja nggak mungkin, soalnya kan masih hamil 4 bulan. Waktu ditengok sendiri, Pani nengok perut Bozena yang masih dalam keadaan hamil. Dan dia nganggap kalau anaknya udah salah tengok. Di bulan berikutnya, ternyata kabar hamil Bozena udah sampai ke kantor si Karel. Semua kawan satu kerjaan ngucapin selamat karena akhirnya dia sebentar lagi jadi seorang bapak. Gak tahu mau bilang apa, Karel pun cuma ngikut aja ngerayain acara minum-minum itu. Di saat udah larut malam, dengan keadaan mabuk berat, Karel yang baru aja pulang langsung ngajak biniknya untuk bercocok tanam. Tapi Bozena nolak, gak mau. Dia takut nanti bisa keguguran pula. Alih, gak kebayang lah kayak mana sabarnya si Karel ini ya kan weh. Kalau aku mungkin udah jadi gila. Setiap akhir pekan, Bozena selalu datang ke villa buat ngurus bayi kayunya. Ya walaupun Karel udah nggak tahan dengan kegilaan itu, tapi karena rasa cinta yang besar makanya dia ngikutin aja keinginan aneh biniknya. Sampai-sampai dia buat iseng dengan nganggap itu bayi sungguhan. Jadi kepala sengaja dicelup-celupkan biar boneka kayu bisa kelelap mati. Abis itu ya kan, Cak Laklen tengok sampai dimandiin pakai sabun. Kemudian dipakaikan salep juga ke boneka kayunya. Rusak. Di hari itu ternyata udah bulan ke-7. Si Bozena makin gak sabar pengen melahirkan. Dan tiba-tiba aja muncul ide. Dia pengen lahiran secara prematur di bulan ke-8. Biar dia makin cepat bisa ngebawa bayinya ke apartemen. Ngedengar hal aneh itu, si Karel ya tentu aja belum siap nahan malu. Dapat ejekan dari orang-orang karena mereka dianggap ngalami gangguan jiwa. Jadi mau nggak mau dia pasrah aja. Percuma juga berdebat panjang lebar dengan biniknya yang lagi sibuk guntingin kuku bayinya itu. Gak terasa akhirnya bulan ke-8 pun tiba. Baru aja pulang dari kantor, Karel dapat kabar dari Pani kalau Bozena lagi ngalamin kontraksi yang bentar lagi dia mau lahiran. Ditengok si Frantisek lagi ngehubungin rumah sakit buat mesan ambulan, kabel telepon pun langsung cepat-cepat dicabut. Karel ngasih tahu kalau dia udah janji sama biniknya. Jadi dia sendirilah yang akan ngantar ke rumah sakit. Cak Laklen tengok acting pura-pura kontraksi biniknya ini. Betul-betul kayak udah mau brojol aja ya kan. Walaupun udah masuk ke dalam mobil dan mereka udah jauh dari apartemen, Bozena tetap aja berakting kalau ketubannya udah pecah. Sabar kali si Karel ini nengok tingkah laku biniknya weh. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai juga di villa. Bozena langsung lari cepat-cepat masuk. Dan apa yang dia tunggu selama ini akhirnya terwujud. Biar nggak dicurigai, Karel nyuruh agar sementara waktu tinggal di villa dulu. Biar orang-orang nganggap kalau dia masih di rumah sakit. Sesampainya di apartemen, Karel langsung ditanya-tanyain sama tetangganya. Dengan jawaban yang ngasal, dia ngasih tahu kalau bayi laki-lakinya dinamain Otik. Tapi si Albeska curiga. Waktu Karel make telepon mereka buat nelpon orang rumah sakit, ternyata kabel teleponnya nggak tercolok. Ada yang nggak betul ini dipikirnya. Di malam itu Karel diajak minum amer sampai mabuk berat. Di keesokan hari saat di kantor, Karel juga ngasih tahu berita bohong itu ke kawan-kawannya. Di saat udah akhir pekan, Karel balik lagi ke villa buat nengok kondisi biniknya. Baru aja buka pintu, ketengok dia Max yang lari ketakutan berondok ke genteng. Kenapa pula pikirnya. Pas si Karel masuk ke dalam ya kan, tahu Clan W apa yang ditengoknya? Gak disangka Bozena lagi nyusui boneka kayu itu. Dan yang gilanya, benda itu sekarang hidup punya nyawa. Mana ada cerita. Kampak pun diambil. Dia langsung ngasih serangan untuk ngebunuh makhluk aneh itu. Cak Laklen tengok, apa nggak ngeri kali ya kan?
Si Bozena terus-terusan berusaha sekuat tenaga ngelindungin bayi itu. Yang awalnya orang ini dua saling berantem, tapi karena nggak tega ngelukain perasaan hati bininya, Karel pun terpaksa harus nerima kenyataan pahit itu. Secara diam-diam tanpa ketahuan sama tetangga, akhirnya Otik pun tinggal di apartemen. Saking sayangnya Bozena dengan si Otik bayi pohon, dia sampai ngusulin untuk ngebuang Mike. Dia khawatir bayinya nanti bisa alergi dan kena cakar. Aku yang nonton film ini ya kan geram kali nengok bininya yang suka playing victim dan manipulatif. Pengen kali ku belah bayi setan kayunya itu. Seram kali pula aku tengok. Biar nggak ketahuan sama orang lain, Bozena nutup seluruh badan Otik dengan penutup kain. Dan waktu Pani mau nengok muka si bayi, dia langsung marah dan nyuruh untuk nggak usah ikut campur dengan urusan pribadi keluarganya. Di suatu ketika saat Otik telat dikasih makan siang, dia ngegigit dan nelan rambut panjang Bozena. Jadi panik lah orang itu dua. Caklah kalian tengok, ngeri kali giginya pas lagi ngunyah. Karena nggak ada pilihan, rambut pun digunting. Karel takut copot pula nanti kulit kepala bininya itu. Setelah berhasil lepas, si Bozena malah berpikiran positif. Dipikir bayinya nyuruh buat motong rambut jadi pendek biar kelihatan lebih cantik. Karena nafsu makan si bayi aneh ini kuat kali, Karel ngejek dengan sebutan Otesanek, monster kayu rakus yang berasal dari cerita rakyat Ceko. Di suatu hari saat Albeska baru aja pulang sekolah, ketengok dia bayi Bozena yang lagi diletak di luar minimarket. Diintip keadaan aman gak ketahuan, dia pun segera ngecek kayak mana wujud bayi itu. Oh, ya tentu aja jadi terkejut batin lah dia. Waktu jarinya kena lilit dan Albeska narik paksa, Otik pun langsung menjerit nangis. Albeska cepat-cepat pergi kabur. Dan waktu Bozena datang buat ngecek keadaan Otik, akhirnya dia pun tahu siapa yang udah buat bayi kesayangannya nangis. Setelah nengok bayi aneh itu, Albeska nyari tahu tentang Otesanek di buku dongengnya. Jadi ya kan cerita monster kayu itu sama persis dengan kejadian yang dialami sama Karel dan Bozena. Karena bayi itu sangat rakus, dia sampai makan kedua orang tuanya. Habis itu karena nafsu makannya nggak bisa berhenti, semua orang dan hewan ternak pun yang dijumpainya langsung kena telan. Hingga di suatu ketika, ada tukang kebun kubis yang nekat ngelawan monster itu pakai cangkol. Dan akhirnya monster kayu itu pun mati. Jadi kayak gitulah kisah cerita rakyat Ceko tentang Otesanek yang dibaca sama Albeska. Di suatu hari, Otik sengaja ditinggal di rumah biar nggak diganggu lagi sama orang lain. Tapi saat Bozena baru aja pulang dari pajak dan Karel pun baru pulang dari kantor, gak disangka mereka dikejutkan dengan Otik yang udah makan kucing mereka sampai tinggal tulang belulang. Wah, ngeri kali ah. Dengan perasaan campur aduk, Karel sangat menyesal nyiptain boneka kayu itu yang sekarang malah jadi monster pembunuh dan tinggal bersama mereka. Dengan mohon-mohon si Bozena terus berusaha nahan lakinya itu agar nggak ngebunuh bayi mereka. Biar nafsu makan Otik bisa terkendali, akhirnya mereka berdua mutusin untuk belanja bahan makanan lebih banyak. Hingga di suatu hari, waktu orang itu berdua lagi belanja bareng, ada tukang pos yang ngunjungi apartemen mereka. Pas udah balik dari pajak ya kan, mereka terkejut nengok pintu yang udah kebuka aja. Waktu masuk ke dalam, udah ada banyak surat yang berserakan di mana-mana. Langsung diceklah ke dalam kamar si Oti. Dan ternyata betul ketakutan mereka. Ada penampakan tulang manusia yang tergeletak di situ. Oh, jadi terotak kebingungan lah orang itu dua. Suara berantem mereka kedengaran sampai keluar, yang ngebuat Albeska jadi nguping pengen nyari tahu. Tapi tiba-tiba aja ya kan, dia dikagetin sama si kakek tua bangkai yang mendadak jatuh sesak napas karena kecapean. Dengan cepat Albeska teriak minta tolong sama mamanya. Tapi untung aja ada obat kuat dan akhirnya Zlabek pun bisa bangun lagi. Karena di saat itu lagi musim dingin, jadi dia bawa batu bara dari gudang bawah tanah ke lantai atas kamarnya. Selesai semua surat dikumpulkan, biar nggak dicurigai sama pihak kantor pos, di malam harinya Karel pun terpaksa ngirim surat-surat itu ke alamat yang dituju. Tapi nggak taunya di malam itu ketengok dia, si Pani dan František baru aja pulang dari bioskop. Dengan cepat Karel berondok di balik tembok dan rencana rahasianya itu jadi nggak ketahuan. Di keesokan pagi, berita tentang hilangnya si Uwak tukang pos kemarin udah kesebar di kota itu. Dan mereka belum ada yang curiga dengan keluarga Horak.
Biar nggak ada korban lagi, Karel nyuruh bininya untuk ngubah makanan Otik jadi daging babi, biar dia bisa cepat kenyang. Pigilah si Bozena ke minimarket buat beli daging dengan kualitas yang terbaik. Waktu dia udah masuk ke dalam toko, gak disangka Spravkova si tukang kebun ngebuka kain yang ada di stroller. Loh, kok boneka pula? Yang gilanya si kawan itu bawa boneka jalan-jalan. Karena ngerasa curiga kali, dia segera ngelapor hal itu ke kantor polisi. Dipikir si Bozena udah celakain anaknya sendiri akibat ngalamin baby blues. Makanya itu dia sengaja naruh boneka di stroller biar nggak ada orang yang nanya di mana bayinya. Ngedengar laporan itu, si Pak Pol bilang akan segera ngirim petugas sosial ke apartemennya. Selesai makan siang, si Pak Pol langsung menghubungi pihak rumah sakit buat nanya tentang berkas kehamilan Nyonya Bozena. Ternyata ya kan, si dokter kandungan ngasih tahu kalau pasangan laki bini Horak sama-sama mandul, jadi mustahil untuk punya anak. Gak pakai lama, di hari itu juga petugas sosial langsung datang buat ngecek. Dengan panik si Bozena gak ngasih masuk. Tapi karena kuat kali badan si ibu Bulankova ini, akhirnya Bozena pun gak bisa berbuat apa-apa. Di dalam apartemen dia nengok keadaan rumah yang kayak kapal pecah. Ada banyak botol dot yang berserakan. Dan ternyata ketengok dia, bayi itu cuma boneka. Si Bulankova ngira kalau wanita ini lagi ngalamin gangguan jiwa. Tapi tiba-tiba aja dia ngedengar ada suara tangisan bayi. Waktu masuk ke kamar Otik ya kan, mana ada cerita, langsung ditarik badannya. Habis itu dimakani sampai bermuncratan saus tomat di mana-mana. Nengok kejadian sadis itu, Bozena cuma bisa nangis pasrah aja dia. Si Albeska yang ngintip dari lubang kunci tahu apa yang lagi terjadi di dalam. Dipikirnya cerita dongeng tentang Ote Sanek betul-betul udah jadi kenyataan. Ditengok Mr. Karel yang lagi naik ke lantai atas, dia langsung berondok masuk ke dalam rumahnya. Setelah tahu kejadian gila itu, kesabaran Karel pun akhirnya habis. Tanpa ada komentar sedikit pun, saat hari udah larut malam, secara perlahan Karel ngikat tangan kaki Otik yang sekarang udah makin gede kali. Habis itu dimasukkannya ke dalam karung dan diseret untuk dikurung ke gudang bawah tanah apartemen. Gak taunya ya kan, ternyata kejadian itu ditengok sama Albeska. Nangis-nangislah si Bozena ya kan. Apalagi pas dilarang Otik jangan dikasih makan. Tapi memang batu kali otak bininya ini. Dia nganggap kalau kematian yang disebabkan Otik hanya kecelakaan yang gak disengaja. Dia bakalan ngeluarin bayinya itu ketika keadaan apartemen udah tenang. Biar tetangga gak pada curiga, mereka ngasih tahu kalau Otik udah dibawa ke rumah neneknya akibat alergi udara. Tapi Albeska cuma diam aja. Dia gak ngasih tahu kejadian sebenarnya. Sepulang dari sekolah, si Albeska ngeberaniin diri masuk ke dalam gudang bawah tanah. Ditengok ruangan itu digembok, dia pun langsung ngambil kunci serep punya bapaknya. Gak pakai lama, pintu dan kurungan Otik pun segera dibuka. Wih, keluarlah monster kayu itu ya kan? Dengan rasa takut tapi penasaran, Albeska ngebukain tali yang terikat di tangan dan kaki Otik. Kemudian plester yang nutup mulut pun juga dilepasin. Tapi yang anehnya, si Otik gak berusaha makan badan bocil itu. Dia malah kegirangan karena udah ditolongin dan ngerasa kayak punya teman baru. Di saat udah jam makan siang, Albeska cepat-cepat balik ke rumah buat segera makan. Setelah selesai, dia minta izin ke mamanya bawa sisa makanan untuk dibagikan ke kawannya. Dan sebagian mainannya pun juga ikutan dibawa. Setelah berteman dengan Otik, Albeska teringat dengan dongeng Ote Sanek. Di akhir cerita, petani kubis lah yang udah ngebunuh monster kayu. Jadi karena bersamaan di apartemen itu ada Nyonya Spravkova, wanita tua yang suka berkebun kubis, Albeska jadi parno. Dia nekat nyuri cangkol dan berondoin ke dalam tumpukan batu bara yang ada di gudang bawah tanah. Tahu Klenwe, setiap si Otik mau dikasih makan ya kan, Albeska selalu ngajari dia cuci tangan dulu pakai sabun. Ya karena udah berteman baik, jadi si monster kayu pun nurut-nurut aja. Beberapa hari kemudian, detektif polisi ngedatangin apartemen Karel. Mereka ngeinterogasi tentang Bulankova, petugas sosial yang terakhir kali berkunjung ke apartemen keluarga Horak. Hilangnya si tukang pos pun juga ditanyain. Tapi licik kali orang ini dua. Jauh-jauh hari udah persiapin diri buat berakting, biar mereka bisa ngejawab semua pertanyaan detektif. Ya walaupun dengan terbata-bata karena gugup ketakutan. Setelah Spravkova sadar cangkolnya udah dimaling orang, dia pun langsung emosi marah.
Jadi di keesokan hari dibuatnya jebakan dengan naruh cangkol baru. Pas ditengok sama si Albeska ya kan, dia berniat buat berondokin lagi cangkol itu. Tapi tiba-tiba aja Spravkova muncul mergokin dia. Habis kalilah si Albeska kena repet. Dia diancam mau dilaporin ke orang tuanya. Sambil nangis-nangis, Albeska nyeritain tentang dongeng Otesanek yang dibunuh sama petani kubis. Ngedengar alasan itu, ya tentu aja Spravkova nggak percaya. Apalagi sayuran kubisnya juga nggak ada yang hilang. Jadi biar nggak diadukan, dia minta agar cangkolnya segera dipulangin. Abis itu kelakuan Albeska yang suka nyuri makanan di dalam kulkas pun akhirnya ketahuan juga sama mamanya. Dibilang pula untuk cemilan belajar kelompok sama kawan-kawannya. Ya tentu aja si Pani nggak percaya. Jadi sekarang kulkas dikunci dan makanan dijatah sewajarnya. Gak habis akal, Albeska kemudian mecahi celengan buat beli makanan agar Otik gak mati kelaparan. Tapi duitnya cuma bisa untuk beli makanan beberapa hari aja. Tahu kan weh, karena gak ada pilihan lain, si Albeska kemudian pakai cara psikopet. Dia pakai batang korek api, nentuin siapa orang yang mau dijebak untuk dijadikan makanan Otik. Sampai-sampai bapak mamanya pun dimasukkan ke daftar undian gila itu. Ternyata yang pertama jadi korban adalah si kakek tua bangka. Dengan pura-pura minta bantuan, Zlabek diarahin masuk ke dalam ruangan peti kurungan Otik. Mana ada cerita, gak pakai babi bu bebo, badannya langsung kena telan hidup-hidup. Setelah dapat laporan orang hilang dari apartemen itu, polisi pun langsung datang buat ngelakuin pemeriksaan. Karel yang nengok hal itu ya tentu aja dia tahu siapa pelakunya. Gak ada pilihan daripada makin banyak orang yang jadi korban, dia kemudian minjam gergaji mesin ke František. Secara bersamaan di gudang bawah tanah, kondisi Otik sekarang udah kelaparan kali. Albeska ngasih larangan agar gak makani kubis yang ada di kebun. Habis itu dia pun buat undi lagi, siapa yang akan jadi makanan Otik selanjutnya. Gak pakai banyak bacot, di hari itu juga Karel berniat mau bunuh Otik. Si Bozena berusaha keras nahan lakinya. Tapi percuma aja dia nangis mohon-mohon. Sekarang kesabaran Karel udah gak bisa dibujuk-bujuk lagi. Ternyata undian acak itu bisa pas pula ke nama Mr. Horak. Dan secara bersamaan Karel pun udah datang ke tempat itu. Biar gak ketahuan, Albeska cepat-cepat berondok ke balik peti. Tahu kan weh, waktu mau dipotong ya kan, dia nengok badan Otik yang sekarang udah jadi raksasa. Abis itu didengarnya pula suara monster pohon yang ngucapin, "Papa, Papa." Gak taunya hal itu ngebuat Karel mendadak jadi gak tega. Gergaji mesin dijatuhkan dan dia pun juga ngucapin kata, "Putraku." Tapi mana ada cerita, karena monster kayu itu lagi kelaparan kali, akhirnya Karel pun langsung dimakan. Ngedengar ada suara teriakan dari lakinya, Bozena segera lari turun buat nyusul. Tahu Klenway, sial kali nasib orang itu dua. Habis kali kena telan hidup-hidup. Selesai nengok kejadian sadis itu, dengan santai Albeska ngebalikin gergaji mesin bapaknya. Dia bilang kalau barusan aja Mr. Horak nitipkan barang itu. Di keesokan hari, Pani yang nengok pintu apartemen keluarga Horak terbuka gitu aja dan gak ada orang sama sekali, padahal mobil Karel masih ada di parkiran. Dia jadi panik dan langsung ngelaporin tentang orang hilang ke polisi. Si Spravkova curiga kalau semua kejadian aneh itu ada hubungannya dengan cerita Albeska. Jadi dia minjam buku dongeng Otesanek buat nyari tahu sendiri cerita lengkapnya kayak mana. Ternyata kejadian banyak orang yang hilang ngebuat Pani jadi parno ketakutan. Dia ngunci pintu, naruh lemari, tangga dan meja agar psikopet gak bisa masuk ke dalam apartemen mereka. Di saat udah larut malam, Albeska ngedengar suara tangisan Otik. Yang pasti itu karena dia udah kelaparan kali. Tapi Albeska nggak bisa keluar, mamanya lagi jagain pintu. Di keesokan pagi waktu František mau pergi kerja dan Albeska mau pergi sekolah, mereka sama sekali nggak diizinin buat keluar sampai pelaku kejahatan itu ditangkap polisi. Gak disangka ya kan, Otik yang udah sangat kelaparan dia akhirnya makani semua sayuran kubis dari kebun. Si Albeska yang nengok hal itu ya tentu aja jadi panik ketakutan. Dia dengan sekuat tenaga nerobos pintu keluar. Dan pas mau turun ke gudang bawah tanah, ternyata si Spravkova udah tahu duluan kejadian itu. Dengan emosi marah, dia ngambil cangkol untuk ngebunuh monster Otesanek. Sambil nangis, Albeska minta maaf dan mohon-mohon agar bayi pohon itu jangan dibunuh. Tapi percuma aja, kemarahan Spravkova nggak bisa dihentikan.
Gak pakai banyak bacot, si Otik yang lagi enak-enak makan sayur kubisnya langsung mati dibunuh sama seperti yang ada di buku dongeng. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur cerita film horor fantasi Little Otik tahun 2000. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita harus punya iman yang kuat biar nggak gila kayak si Bozena. Nggak bisa hamil malah bayi setan pula yang dipelihara. Kan nggak betul. Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.